Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 330 yang beranggotakan satu Alwi Akbar, yang kedua Muhammad Fajar Firdaus, dan yang ketiga saya sendiri Rio Putra Setiadi. Di sini, kelompok kami akan membahas materi mengenai Just in Time atau JIT dan backflashing. Silahkan disimak ya. Nah, apa aja sih yang akan kami bahas? Yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep umum dari Just in Time atau JIT. Yang kedua, ada keunggulan dari JIT. Yang ketiga, kelemahan dari JIT. Yang keempat, konsep umum dari backflashing. Dan yang terakhir, pertimbangan sistem backflashing. Langsung aja yuk kita simak materi pertama, yaitu konsep umum dari Just in Time atau JIT. Sebelum membahas konsep umum dari JIT lebih jauh, tentu kita harus tahu dong apa itu JIT. Just in Time atau JIT adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi. Sehingga hal ini akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang, dan stocking cost. Nah, jadi kata kunci dari definisi JIT yaitu ketepatan waktu. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai konsep umum dari JIT. Konsep umum dari JIT yang pertama berfokus pada kesederhanaan dan tepat waktu. Yang kedua, standar mutu yang tinggi yang sejalan dengan konsep Total Quality Management atau TQM. Yang ketiga, memusnahkan segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat. Dan yang keempat, menjunjung upaya perbaikan yang selalu berkelanjutan. Nah, tujuan produksi JIT, terutama untuk perusahaan manufacturing, adalah untuk menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu produk hanya jika diperlukan dan hanya dalam kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Kita tadi sudah membahas tentang konsep JIT atau Just in Time. Tentunya Just in Time mempunyai keunggulan maupun kelemahan. Namun pada kali ini kita akan bahas keunggulannya. Kenapa kok kita disarankan untuk menggunakan sistem Just in Time ini pada perusahaan-perusahaan manufaktur era sekarang? Karena banyak sekali keunggulannya, kita akan bahas dan bedah secara bersama-sama. Seperti yang saya katakan di awal, tentunya Just in Time ini mempunyai keunggulan yang beragam dan beraneka. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 keunggulan Just in Time. Keunggulan yang pertama yakni bersifat dinamis. Keunggulan yang kedua yakni meminimalisasi lead time atau waktu tunggu. Yang ketiga, penghematan labor atau tenaga kerja. Yang keempat, no added value. Dan yang terakhir yakni meminimalisasi risiko kerusakan. Dari 5 keunggulan tadi yang kita sebutkan, kita akan bahas secara detailnya pada slide selanjutnya. Keunggulan Just in Time. Yang pertama, proses penerapan Just in Time dinamis. Berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul, sehingga akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Just in Time merupakan sistem yang melakukan produksi secara terus-menerus dan dinamis. Kita tidak hanya berproduksi pada 1 bulan saja atau 2 bulan tertentu, namun kita terus-menerus berproduksi sesuai dengan kesepakatan pasar atau permintaan pasar. Nah, dengan itu tentunya kita dapat mengatasi masalah yang muncul, kita dapat mengidentifikasi masalah yang muncul, sehingga itu memudahkan kita untuk melakukan proses produksi yang berkelanjutan.
Yang kedua, memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. Dengan menghilangkan setiap hambatan yang tadi, maka just in time dapat mengurangi lead time atau waktu tunggu, sehingga akan meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi. Lead time di sini adalah waktu tunggu. Ketika kita memesan material dari pemasok barang, tentunya kita mempunyai jeda, kita mempunyai waktu dari pengiriman pemasok sampai kita terima materialnya. Nah, itu disebut lead time. Dengan kita mengatasi masalah tadi, tentunya kita bisa mengurangi lead time kita. Dengan apa? Dengan kita mempunyai langganan dengan pemasok barang atau mempunyai koneksi dengan pemasok barang, sehingga kita pesan pemasok barang langsung akan datang. Dengan begitu, lead time kita akan berkurang secara terus-menerus dan produksi kita semakin tanggap dan luasnya. Karena apa? Jika konsumen merubah pesanannya, kita dapat mendatangkan material tambahan ataupun perubahan material secara tanggap jika kita mempunyai konektivitas dengan pemasok tadi. Dan lead time kita ternyata tidak ada lead time sama sekali karena langsung akan datang. Keunggulan just in time yang ketiga yakni memungkinkan penghematan jumlah tenaga atau labor. Dengan sistem just in time, tentunya kita dapat mengkriteria standar pekerjaan kita. Dengan begitu, tenaga kerja kita yang tidak terpakai dapat kita sisihkan atau dapat kita kurangi. Karena apa? Sistem just in time berproduksi ketika permintaan pasar atau produksi harian dijalankan. Dengan begitu, kita berbeda dengan sistem tradisional yang memproduksi terus-menerus dan memasok barang setiap harinya. Dengan begitu, tenaga labor akan lebih terserap banyak karena mesin akan terus bekerja. Dengan sistem just in time, tentunya tenaga kerja yang tidak terpakai dapat disisihkan dahulu dan kita lebih efisien dalam menggunakan tenaga kerja ataupun material dan menghemat biaya produksi. Selanjutnya, keunggulan keempat dari just in time yakni mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, no added value. Perusahaan akan melakukan efisiensi biaya. Karena apa? Karena kita melakukan aktivitas sesuai permintaan pasar, lebih efisien, lebih tepat sasaran. Dengan begitu kita juga dapat menghemat aset kita, contohnya mesin. Dengan kita berproduksi tidak sering ataupun sesuai dengan kapasitasnya, tentunya aset kita akan lebih awet dan menghemat biaya produksi lagi. Kalaupun mesin kita rusak, tentunya akan mengeluarkan duit, mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikannya dan juga butuh waktu. Dengan kita tidak melakukan aktivitas yang tidak perlukan, jadi kita lebih efisiensi biaya produksi dan juga menjaga aset kita, yakni salah satunya mesin. Keunggulan yang kelima atau terakhir yakni mengurangi risiko kerusakan pada produk. Dengan tingkat persediaan rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan produk akibat ketinggalan zaman, kadaluarsa, dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah atau bahkan hilang. Dengan sistem just in time, kita berproduksi dengan pesanan. Tentunya barang kita bisa lebih dengan terserap secara zaman now atau secara kekinian. Beda dengan sistem tradisional yang memproduksi dan memasok namun belum tentu pasarnya untuk siapa. Dengan just in time, kita sudah punya pasar pasti, dan tentunya barang kita tidak akan kadaluarsa dan akan mengurangi pemborosan produk yang ketinggalan zaman atau rusak karena tertimbun oleh material-material yang lain. Just in time juga akan mengurangi risiko kerusakan sehingga kita lebih memaksimalkan penjualan, memaksimalkan profit untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita yang ketiga, yaitu kelemahan just in time atau JIT. Di balik keunggulan dari penggunaan just in time atau JIT tentunya menyimpan kelemahan tersendiri, di mana yang pertama adalah memerlukan teknologi dengan biaya yang besar, pemasok yang sulit, harus ada kesamaan persepsi, dan yang terakhir adalah kendala permintaan yang tinggi.
Kelemahan dari JIT yang pertama yaitu perlengkapan teknologi yang membutuhkan biaya yang besar. Permintaan yang tinggi dan secara tiba-tiba tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama. Tetapi dengan adanya teknologi yang tinggi membuat pemenuhan permintaan semakin terpenuhi. Namun sungguh disayangkan bahwa teknologi yang canggih ini membutuhkan kos yang besar. Selanjutnya adalah kesulitan mencari pemasok. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam sistem JIT, bahan baku diterima dari pemasok tepat pada saat bahan baku itu digunakan. Sehingga dalam sistem ini membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas, namun juga lokasinya dekat dengan pabrik sehingga keterlambatan pengiriman dapat terhindarkan. Kelemahan selanjutnya dari sistem JIT yaitu harus ada kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak. Ketika suatu produksi yang akan dijalankan disepakati menggunakan sistem JIT, maka kesepakatan tersebut harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik antara pihak manajemen dan pekerja, maupun antara perusahaan dengan pemasok ataupun konsumen. Dan yang terakhir adalah kesulitan menghadapi perubahan permintaan yang tinggi. Sistem JIT ini sendiri bertujuan untuk menghemat atau bahkan meniadakan biaya persediaan, sehingga ketika terjadi permintaan yang mendadak tinggi, maka akan sangat sulit untuk dipenuhi, karena tidak ada produk jadi yang disimpan dalam inventory. Baik teman-teman semua, kita memasuki pembahasan yang keempat, yakni konsep umum backflushing. Apa itu backflushing dan apa hubungannya dengan just in time? Kita akan bahas secara bersama-sama. Silahkan diperhatikan. Pertama, kita bahas pengertian backflushing. Apa itu backflushing? Backflush adalah merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Jadi backflush ini adalah digunakan untuk sistem just in time dengan memendekkan arus produksi atau kegiatan yang tidak perlu yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Jadi lebih simpel, lebih pendek, sehingga arus biaya produksi dan aktivitas tidak perlu dapat dikurangi dengan backflushing. Setelah kita mengetahui pengertian backflush, tentunya kita akan membahas lebih lanjut. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penulisan rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan dalam pendekatan backflush, penulisan ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang sangat singkat. Jadi dalam proses tradisional seperti job order costing, proses costing, ada banyak sekali rangkaian-rangkaian, mulai dari barang datang sehingga proses itu terjadi, ada banyak rangkaian barang. Namun dalam backflush ini kita dapat memendekkan, kita dapat mengurangi jangka waktu penerimaan bahan baku sampai penyelesaian dalam waktu yang singkat. Itulah fungsi backflush. Dan kita akan tahu karakteristik backflush adalah dapat dipakai pada perusahaan telah menggunakan just in time. Tentunya dengan memendekkan biaya, dengan memendekkan arus biaya tadi, perusahaan harus menggunakan sistem just in time. Jika kita masih menggunakan sistem tradisional, masih akan panjang dan ruwet untuk penerapan bahan baku sampai jadi barang jadi. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan dalam satu perkiraan, yakni raw dan in process atau RIP. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kombinasinya yaitu adalah kita menggabungkan perkiraan material dan WIP menjadi satu dalam perkiraan, satu akun. Nah, itu bisa jadi adalah alasan kenapa backflush ini bisa lebih singkat dalam waktu penyelesaian menjadi barang jadi. Ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan layout jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Nah, persediaan di sini tidak disesuaikan dengan periodenya, namun disesuaikan dengan sesuai dengan pencatatan jurnal yang kita catat tadi. Jadi tidak setiap hari kita catat persediaannya, namun kita sesuaikan dengan saldo di akhir nanti. Jadi kita lebih simpel dan lebih
akurat tentunya. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang terakhir, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Lanjut pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai pertimbangan sistem backflushing. Pertimbangan yang pertama, perbedaan backflushing dengan job order costing atau proses costing adalah kurangnya penelusuran terinci atas biaya WIP. Akun persediaan tidak lagi disesuaikan selama periode akuntansi, tetapi saldonya dikoreksi menggunakan ayat jurnal pada akhir periode. Selanjutnya, pengamat akuntansi dan kritikus berpendapat bahwa backflush costing kurang bisa menunjukkan audit track, yaitu kemampuan sistem akuntansi untuk menunjukkan penggunaan sumber daya di setiap langkah dalam proses produksi. Namun di sisi lain, backflush costing yang meniadakan akun inventory dapat mendorong manajemen untuk fokus pada pengelolaan operasional sistem produksi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengendalian dengan sistem komputer, dan pengembangan ukuran kinerja non-finansial, sehingga dapat mengurangi biaya. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang menggunakan backflush costing biasanya memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama, manajemen menginginkan sebuah sistem akuntansi yang sederhana. Tidak ada penelusuran terinci atas jumlah aktual biaya bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung yang melalui serangkaian operasi, langkah demi langkah sampai titik penyelesaian. Kedua, masing-masing produk memiliki sekumpulan biaya yang dianggarkan atau biaya standar. Dan yang terakhir adalah hasil keuangan dari backflush costing mendekati hasil yang diperoleh dengan penelusuran rangkaian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen ya. Sebelum penutupan, izinkan kami menampilkan sebuah kata-kata mutiara yang mampu membangkitkan semangat kita semua. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Nah, jadi jangan pernah menyerah untuk terus belajar ya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.